A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun wal muslimat, al-hadirun wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Hadirin sekalian, ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita mulai majelis hikam kita yang ketiga di Jumat sore ini, bertepatan dengan mustajabnya waktu doa di setiap Jumat sore, mari kita berdoa untuk kedua orang tua kita, ayah ibu kita, untuk suami-suami, istri-istri, duriyah-duriyah ahlul bait kita, untuk kerabat-kerabat kita, kakak adik kita, untuk tempat di mana kita bekerja, kita hidup, kita berdakwah, kita mengajar, dan lain sebagainya. Untuk setiap orang yang telah berjasa dalam hidup kita, untuk pengarang kitab, untuk pensyarah kitab, dan untuk guru-guru kita semua, al-ulama'ul amilin wal awliya'us salihin minas salaf wal khalaf. Dan yang paling penting adalah untuk kemenangan, kesabaran, kethabatan, keteguhan saudara kita muslimin wal muslimat di Palestina, dan untuk kehancuran musuh Islam dan kemanusiaan as-sohainah, Zionis al-muharibin. Semoga Allah SWT memberikan kita dan mereka semuanya as-sihah zahiran wa batinan, al-afiyah fid dini wa dunya wal akhirah, al-istiqamah fil qawli wal fi'li wal i'tiqad, husnul khatimah bi ghairi iqabin wala hisabin wal adab. Naqra lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Al-hikmatu as-salisah. As-salisatu. Hikmah yang nomor 3 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muallif Abdullah bin Alawi Al-Haddad dari total 106 hikmah. Dari total 106 hikmah, hikmah yang ketiga yang akan kita baca pada sore hari ini insyaallah. An-naim yuqadh. Orang yang tertidur, an-naim ini orang yang tertidur, yuqadhu, dibangunkan. Tentu beliau memakai kata orang tidur ini untuk arti kiasan, bukan arti sebenarnya, dan akan nanti dijelaskan. Wal ghafil, orang yang lalai, ya, yudzakkar, diingatkan. Jadi ada di sini beliau memakai dua kata ya, orang yang tidur, tertidur, ya, lalai, orang yang lelap, ya. Berarti kalau tertidur itu kan lelap ya, orang yang lelap, dan orang yang lalai. Ya, ada dua kata, lalai dan lelap. Jadi kalau orang terlelap dibangunkan, karena kita pas tidur kan nggak dengar apa-apa. Kalau orang lalai itu dia bangun, tetapi nggak ingat, atau dia terlena, itu diingatkan. Waman lam yujdi, orang yang lam yujdi, tidak bisa. Lam yujdi itu tidak berguna baginya, ya. Lam yujdi itu tidak berguna. Orang yang tidak berguna baginya, at-tadhkir, diingatkan dari lalai, tadhkir, ini nggak bisa. Tanbih, dibangunkan dari lelap, nggak bisa. Fahuwa mayyit, itu namanya mayyit. Itu artinya mati. Jadi kita hidup ini
kita sebagai manusia ya, kita semua ini kadang kalau nggak lelap, lalai. Ya kalau lelap dibangunkan, husus tangi. Kalau lalai diingatkan, jangan kayak gini. Kalau dibangunkan nggak bisa, diingatkan nggak bisa, ini berarti memang hati kita udah mati. Itu sudah mati, itu mungkin sudah derajatnya udah musir nekat, sudah nggak bisa lagi ayat Quran, hadis, nasihat, nggak bisa lagi. Innama tanfa'ul mau'idhatu, sesungguhnya bermanfaat al-mau'idhah, yaitu peringatan, nasihat, hanya man akbala biqalbihi, man akbala alaiha, hanya bagi siapa yang akbala, ya, akbala menghadapi, ya, alaiha alal mau'idhah, menghadapi nasihat atau pengingat tadi, biqalbihi, dengan hatinya. Orang yang nggak bisa diingatkan ketika lalai, nggak bisa dibangunkan ketika lelap, berarti itu orang yang hatinya mati. Sementara nasihat itu, saran itu, peringatan itu, kematian, Al-Quran, hadis, tausiah, kitab, ilmu, itu hanya bermanfaat bagi man akbala alaiha biqalbi, hanya bermanfaat bagi orang yang menanggapi nasihat tadi dengan hatinya. Berarti hatinya itu bisa diingatkan dan bisa dibangunkan. Kalau nggak bisa dua-duanya, nggak bisa menerima nasihat. Wa ma yatadzakkar, dan tidak mengambil ibrah, peringatan, illa man yunib, kecuali seseorang yang kembali. Hanya orang yang kembali sajalah yang dia bisa menerima peringatan. Ya, ini sekedar terjemahan dari hikam yang nomor 3. Sekarang kita akan membaca syarahnya. An-naim yuqadu ay yunabahu min naumihi, dibangunkan dari tidurnya. Yunabahu min naumihi artinya dibangunkan dari tidurnya. Wa naumu huwa, nah ini definisi biologi ya, atau definisi ilmu sains. Tidur itu artinya istirkha'u, renggangnya, aqsabid dimagh, renggangnya urat-urat yang ada di otak, min rutubati, karena adanya basahan dari al-abkhirah, ya. Abkhirah itu uap-uap al-mutasaidah, uap-uap yang naik itu akhirnya ngantuk. Bihaisu takiful hawasu al-dhahirah, sehingga panca indera yang nampak seperti penglihatan, pendengaran itu beristirahat, anil ihsasi ra'san, dari merasa. Ini definisi tidur secara ilmu ya, bukan secara yang dimaksud di sini, karena nanti di sini tidurnya kiasan. Wakila, dan dikatakan bahwasanya tidur itu adalah zawalul quwwah wal aqli bil ghalabah, yakni istirahatnya kekuatan dan bekerjanya akal itu istirahat bil ghalabah, ya, karena sudah kecapean, seperti itu. Tapi itu enggak yang dimaksud di sini, bukan. Wal muradu bin naim man ghalabahu hubbud dunya, yang kalah oleh cinta dunia, wattiba'u syahwatihi, dan kalah oleh bisikan syahwatnya, alati tahmiluhu, yang mana cinta dunia dan cinta syahwat itu tahmiluhu, menjerumuskan dia alal mukhalafah wal maksiyah, ke dalam pelanggaran dan kemaksiatan. Asy-Syaikh Tarifi dalam hikamnya mengatakan, man aksara min imarati dunya ahabbal khuluda fiha, wa man aktsara min imaratil akhirah ahabba ta'jilal liqa'i ila Allah. Orang yang terlalu banyak membangun dunianya, dia akan cinta untuk lama di dunia, sehingga dia tidak ingin cepat, atau dia takut dengan kematian. Orang yang selalu membangun akhiratnya, ya, dia akan selalu kangen untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tertidur
disebutkan oleh Asy-Syarikh Syekhuna Ahmad Ghazali Fatullah adalah orang yang kalah atau berlebihan cintanya terhadap dunia, kalah terhadap bisikan syahwatnya, akhirnya dia melakukan mukhalafah wal maksiyah dan pelanggaran dan kemaksiatan. Fakama yuqadhu an-naimu, sebagaimana orang yang tertidur itu dibangunkan li ada'is shalah, untuk sholat wal amalil wajib, kadzalika yunabbah, begitu juga harus dibangunkan asyikud dunya min hubbihi laha, pecinta dunia dari kasmaran terhadap dia. Maka kalau ada istilah hidup cuma sekali, sing penting enak, itu nggak bener lah kayak gitu. Bagi seorang muslim cara pandang gitu ya nggak betul. Ya, hidup cuma sekali, nikmati yang maksimal. Ya, mumpung masih hidup, ya nggak bener. Ya, di sini dikatakan ya kalau asyikud dunya itu yunabbahu min hubbihilah, orang yang terlalu cinta terhadap dunia, diri kita sendirilah. Kita tidak usah jauh-jauh ke orang lain, samping, kiri, kanan, depan, belakang kita, diri kita sendiri. Ketika kita merasa kenikmatan itu kok membuat ibadah kita, muamalah kita, hablum minallah, hablum minan nas, alaqah kita terhadap perintah Allah, baik perintah tentang ibadah atau tentang muamalah itu kok membuat kita berkurang kualitasnya, itu berarti cinta kita terhadap dunia ini ada yang nggak beres. Ya, dikatakan oleh Syekh Tarifi pernah mengatakan, apabila balak itu membuat kita dekat dengan Allah, berarti di situ ada hal positif yang kita lakukan, sabar misalkan. Tapi kalau misalkan nikmat membuat kita lebih jauh daripada Allah, berarti ada hal negatif dalam kenikmatan tadi. Seperti itu. Kadzalika yunabbahu, demikian juga harus diingatkan asyikud dunya, orang yang kasmaran terhadap dunia, min hubbihi laha, dari cinta terhadap dunia yang berlebihan, wattiba'i syahwatihi, dan menjawab bisikan syahwatnya, wala yutraku musirran ala dzalik, dan jangan tinggalkan diri kita terhadap kasmaran terhadap dunia tadi, wa yuhatsu ala zuhdi fid dunya, dan dinasihati dengan agar az-zuhdi fid dunya, dengan secukupnya saja. Hatinya maksudnya ini kita ngomong hati kita sedang membahas hati, bukan membahas ikhtiyaru wal amalu sholeh. Ikhtiyaru wal amalu sholeh itu harus maksimal, harus all out. Kalau belum capek, belum istirahat, bahkan kalau capek masih kuat, al amalu wal ikhtiyaru, kita selalu dalam amal soleh apapun. Tetapi hatinya itu loh, maksudnya jangan ta'aluknya di dunia tapi kepada Allah. Kita membahas hati ini, ikhwah wa yuhasu, dan kita nasihati hatinya agar tidak cinta terhadap dunia. Wa qam'i, untuk mengekang, qam'un itu mengekang. Wa qam'i sahwatihi, dan kita nasihati hatinya kita diri sendiri ini agar mengekang syahwatihi, syahwat-syahwatnya, bisikan-bisikannya, li alla yakhsara dunya wal akhirah, agar kita tidak rugi dunia dan rugi akhirat. Wa yahtamilu, pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, orang yang naim itu adalah orang yang kalah dengan kecintaannya terhadap dunia dan syahwat. Pendapat kedua, an-naim artinya adalah al-mu'rid anillah, orang yang berpaling dari jalan Allah. Itu namanya an-naim. Berarti an-naim ada dua tafsirannya. Yang kedua adalah orang yang berpaling dari jalan Allah, al-mu'rid anillah. Kalau ada orang yang berpaling, itu kita apakan? Fayunabbah, kita bangunkan. Jadi kalau ada orang berpaling itu namanya juga orang tertidur. Jangan disuudoni, jangan
jelekkan yang berlebih, dibully. Namanya an-naim, sedang tidur dia. Siapa tahu nggak ada yang bangunkan. Siapa tahu kalau bangun itu malah jadi orang yang paling rajin. Dan kalau bangunnya di tangan kita, berarti pahala kita juga kitut. Kena pahalanya bangunnya dia. Ya, jadi an-naim al-mu'rid anillah fayunabbahu min i'radihi anillahi ta'ala. Kita bangunkan karena dia lagi tidur. Mas, Mbak, itu diri kita sendiri. Bangun. Ya, bentar lagi sampai mana? Sampai kuburan. Ya, karena sudah semua kita akan sampai kuburan kan? Seperti itu. Fayunabbahu min i'radihi anillahi ta'ala. Ya, kita ingatkan ya akan keberpalingan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhatsu 'alal iqbal ilaih, dan dinasihati agar datanglah ke Allah. Ya, datang ke Allah mumpung masih hidup. Ar-rahimuna yarhamuhur rahman. Orang yang kasih sayang juga akan disayangi Allah. Kasih tahu rahmatullah sabaqat ghadabahu. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Dikasih optimisme seperti itu. Taib. Wa yuhatsu 'alal iqbali ilaih li'alla yalhaqahu al-wabal. Li'alla, agar tidak yalhaqahu, terkena al-wabal, azab. Jadi kalau ada orang yang mu'rid, yang tertidur, itu dibangunkan. Bukan malah orang tertidur disongkok-songkokkan, orang yang tertidur malah dibiarkan, ya, seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari Allah akan Allah berikan kehidupan yang donka. Donka artinya adalah doyiko. Donkan artinya adalah sempit. Doyiko. Doyikun sempit. Dengan kita banyak ingat Allah itu, jangan dikira kita akan tambah tidak produktif dalam hidup. Justru dengan kita banyak zikir, kita akan lebih produktif. Karena kita setiap mau melakukan sesuatu, kita pikir. Mau malas, kita pikir. Mau berbuat dosa, kita pikir. Mau zalim, kita pikir. Karena ada Allah yang kita ingat. Tapi orang yang lalai, mau ngapain gak dipikir. Ya, dan zaman sekarang ngeri sekali. Kita harus Sayyidina Abu Bakar, itu sahabat yang paling mulia, manusia yang paling mulia setelah para nabi kan. Sayyidina Abu Bakar kan. Itu ketika zaman fitnah kemurtadan, itu beliau sampai setiap sholat Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Padahal Sayyidina Abu Bakar loh, yang imannya itu kalau orang lihat wis la yushakku lahu gubar, nggak diragukan. Tapi di zaman fitnah, yaitu kasusnya itu zaman perang murtad, beliau setiap sholat itu doa yaknutu li nafsihi Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Lah kita juga sama. Di zaman seperti ini, juga zaman fitnah yang penuh dengan gejolak gonjang-ganjing, kalau kita tidak selalu ingat kepada Allah, malah justru berpaling pada Allah, tidak banyak berzikir mengingat pada Allah, maka sangat logis sekali kalau hidup kita ini dzonkan dhayyikon. Na'udzubillahi min dzalik wa afanallahu minadh-dhiki wadh-dhanki. Wal ghafil anillahi ta'ala. Setelah yang pertama, orang yang tertidur kita bangunkan. Orang yang ghafil. Ghafil ini dia nggak tidur, tapi dia lalai. Wal ghafilu anillahi ta'ala. Wal ghaflatu, dan ghaflah artinya adalah ghaibatus syai'i anil bali wa adamu tadhakkuril bali lahu lisyai'. Al-ghaflah artinya adalah tidak hadirnya sesuatu di hati.
dan tidak ingat akan sesuatu itu di hati. Jadi hatinya nggak ingat tuh kalau ada yang namanya mati. Hatinya nggak ingat tuh kalau ada namanya neraka. Hatinya nggak ingat kalau ada yang namanya surga. Hatinya nggak ingat kalau ada namanya Allah. Tapi dia nggak tidur, tapi dia nggak ingat. Kenapa? Ya bisa jadi mata dia dinikmati oleh kelezatan-kelezatan tertentu. Mulut dia menikmati dengan kelezatan tertentu. Ya kalau logikanya kayak lalat lah. Lalat kok bisa menikmati ya nimplok ke kotoran. Ya dia nggak pernah nimplok ke madu atau ke bunga, ya dia udah nikmat dengan yang dia lakukan. Walaupun orang yang lihat jijik, tapi dia udah nikmati, ya sudah. Seperti itu. Maka yudhakar, orang yang lalai itu diingatkan min ghaflatihi, dari lalainya, wa yuwajjah ila taqarrubi ilaih, dan diarahkan, yuwajjahu, wa yuwajjahu itu diarahkan ila taqarrubi ilaih ta'ala, dan diarahkan untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang lalai itu kita ingatkan, wala yutraku, dan jangan ditinggalkan mutamadian. Apa artinya mutamadian? Jangan ditinggalkan larut. Mutamadian itu artinya larut. Jangan tinggalkan orang yang lalai itu larut fi ghaflatihi wa nisyanihi, di dalam kelalaiannya. Karena kalau kita lalai, Allah akan lalai atas kita. Kalau kita lupa Allah, Allah akan melupakan kita. Kita menjauh dari Allah, Allah akan menjauhi kita. Ya logikanya wajar sekali lah di dunia ini ya. Seorang karyawan dengan bosnya, seorang murid dengan gurunya. Kalau karyawan itu dekat dengan bosnya, akrab, ya akan dia tolong ketika ada apa-apa. Tapi kalau dia biasa aja, jauh, nggak akrab, ya bosnya juga gak akan nolong. Itu kalau manusia ya, seperti itu. Apalagi malikul muluk, ya seperti itu. Tayyib. Nasullaha fanasiyahum, At-Taubah ayat 67. Waman lam yujdi, bukan, jangan dibaca lam yajid ya. Lam yujdi itu tidak ajda yujdi, tidak bermanfaat, tidak guna. Waman lam yujdi ay lam yanfa fihi, baginya at-tadzkir wa tanbih. Nah, ini. Jadi memang kualitas lelapnya itu sudah parah. Kualitas lalainya itu sudah pol, sampai nggak bisa dibangunkan dan diingatkan pun nggak bisa. Wa man lam yujdi fihi tadhkiru wa tanbih wa lam tu'athir fihi, tidak bisa berefek. Tu'athir itu berefek. Fihi al mau'idatul hasanah, mau'idah hasanah nggak bisa berefek. Fahuwa mayyitun qalbuhu, maka dia adalah orang yang mati hatinya. Li'annahu innama tanfa'ul mau'idhatu as-saniyatu, karena mau'idhah nasihat itu hanya bermanfaat as-sadirah minal wu'adhi al-mukhlisin, karena mau'idhah yang as-saniyah itu yang baik, as-sadirah itu yang keluar minal wu'adhi dari penasihat-penasihat al-mukhlisin yang ikhlas, itu hanya bermanfaat man ay sakhson, bagi orang aqbala 'alaiha biqalbihi, orang yang datang dengan hatinya. Tetapi sebesar apapun mungkin mukhalafah atau maksiyah yang sempat menghadapi atau menghinggapi kita, tapi kalau kita datang kepada Allah dengan hati kita, aqbala 'alaiha biqalbihi, insyaallah maksiyah mukhalafah tadi akan sembuh, karena Allah menautkan, ya, menerima peringatan, nasihat itu bagi yang hatinya itu hadir. Yang hatinya hadir walaupun sempat memiliki masa lalu yang gelap, tapi kalau hatinya hadir itu bisa menerima nasihat, bisa menerima mau'idhah, bisa menerima siraman.
dan akan disebutkan ayat dan tafsirnya setelah ini. Alladzi huwa mahallul intifa'i wal qabul, yang mana hati itu adalah tempat penyerapan manfaat dan penerimaan dari mau'idhah itu adalah di hati. Wa ma yatadzakkar, tidak mengambil nasihat, la yata'id, tidak mengambil mau'idhah, wala ya'tabir, tidak mengambil ibrah, illa man yunib, kecuali hamba Allah yang hadir kembali. Yunib artinya adalah hadir dan kembali. Ai man yarji'u ilallah wa yukhlisu lahu al-ibadata, yang kembali kepada Allah dan mengikhlaskan baginya penghambaan. Hadza muktabasun, perkataan Imam Alawi, Abdullah bin Alawi ini muktabasun, diambil dari ayat Al-Quran surat Ghafir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Ayatihi artinya dalaila wahdaniyatihi, rizqan artinya bil matori, hujan, wa ma yatadzakkaru, tidak yatta'idu, mengambil mau'idhah, yunib. Nah, ini digaris bawahi. Apa itu yunib? Ini digaris bawahi. Yunib artinya adalah yarji'u ilallahi ta'ala. Jadi poin pertamanya dia kembali kepada Allah. Kembali. Poin kedua, yukbil, menghadap. Menghadap. Ketiga, bikulliyatihi, dengan seluruhnya, tidak setengah-setengah, 100%, tidak setengah-setengah, 100%, fi jami'i umurihi, di setiap perkara. Jangan kembalinya ke Allah ketika pengen butuh aja, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, setiap keadaan. Fi jami umuri itu artinya setiap keadaan. Ya. Fayu'rid an ghairillah, jangan gantungkan hati kepada selain Allah. Jangan gantungkan hati selain Allah. Ini tafsir dari yunib. Wa ma yatadzakkaru illa man yunib, selama kita ada sifat inabah, kita akan dapat menerima hikmah, kita akan dapat menerima kebijaksanaan, kita akan dapat menerima ilmu, hikam, ma'rifah. Ya, kita akan bertambah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan ini. Dengan catatan kita masih golongan orang yang munib, kembali kepada Allah, menghadap kepada Allah 100%, nggak setengah-setengah. Setiap perkaranya ditautkan hatinya kepada Allah dan tidak menautkan hatinya kepada manusia. Itu namanya munib. Insya Allah Allah akan berikan pada kita hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan tentang Allah, hakikat hidup, hakikat dunia. Arafa nafsahu, mengetahui dirinya lemah. Arafa rabbahu, mengetahui Tuhannya itu yang maha kuat. Sehingga kita tidak ada rasa khawatir, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Allahumma wafiqna. Jadi itu arti dari yunib. Dan itu sebenarnya inti dari pengajian kita pada sore hari ini adalah di penjelasan man yunib tadi. Kemudian membangunkan orang tidur, mengingatkan orang yang lalai. Ini tugasnya siapa? Summa inna iqadhan naim wa tanbihal ghafil min wadhifati, adalah tugas man lahu qudratun ala dzalika minal ulama. Itu adalah tugas orang yang mampu melakukan itu dari kalangan ulama.
alladzina hum warathatul anbiya, yang mana mereka adalah pewaris-pewaris nabi, wa ghairuhum wala yai'asu min dalika idza lam yanfa'hu tadkir, dan seorang murabbi itu tidak boleh putus asa apabila pengingatannya dan membangunkannya itu tidak bermanfaat. Farubama yanfa'uhu ghadan, insya Allah bermanfaat di masa yang akan datang, au fihinin minal ahyan, atau di masa-masa yang bukan sekarang. Setelah selesai Imam Syarikh Shahibul Hikam itu menjelaskan tentang hanya hati yang kembali sajalah yang bisa menerima peringatan dari kelalaian dan kelelapan. Sekarang membahas tentang bagaimana sifat seorang pengingat itu, bagaimana sifat seorang murabbi. Jadi ini sampai akhir kitab akan membahas tentang sifat guru yang robbani, sifat guru robbani, sifat murabbi, sifat murabbi. Nah, ini sampai akhir ini membahas sifat itu. Orang yang bisa membangunkan dari kelelapan dan bisa mengingatkan dari kelalaian itu siapa? Nah, ini yang akan dibahas sekarang. Qala ta'ala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Poin yang pertama, dzakir, ilzamit tadzkir, istiqomahlah dalam memberikan peringatan, wal mau'idhata, dan mau'idhah. Zaman sekarang ya, bisa dengan status, bisa dengan pengajian, bisa dengan tulisan, bisa dengan live, bisa dengan Instagram, banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali caranya. Seperti itu. Ilzamit tadzkir. Dzakir artinya adalah ilzamit tadzkir wal mau'idhah. Seorang murabbi harus tidak punya rasa bosan. Seorang dai dan mubaligh, seorang orang tua, seorang guru, seorang kiai, ustadz, habaib, seorang pengajar, pendidik, itu tidak boleh punya rasa bosan. Kalau punya rasa bosan berarti belum berbakat. Wal hidayatu biyadillah. Ini ideologi yang harus kita pegang. Hidayah itu pada akhirnya di tangan Allah, bukan di tangan ustadz. Wal hidayatu biyadillah yahdi biha man yasha'u fi waqtin yasha'u. Dan Allah memberikan hidayah itu di waktu yang Allah kehendaki, ya, di tangan yang Allah kehendaki, kepada orang yang Allah kehendaki. Wal yatadzakkar sabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah kalau sedang melakukan aktivitas tarbiyah itu, ingatlah kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tajalludahu. Tajallud artinya adalah ketelatenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tajallud. Wa rahmatahu, dan kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, kepada umatnya. Jadi harus ada konsisten. Ya, jadi guru harus ada konsisten, tidak bosanan. Kemudian harus ada tajallud, sabar, telaten, tajallud. Yang keempat, harus ada kasih sayang. Ya, jadi seorang murabbi ya harus mulazamah, yaitu konsisten, muwadhabah, tajallud, tekun, telaten, sabar, rohim, harus sayang. Seperti itu. Indama da'a ahla Ta'ifi ilallah ta'ala. Kisah ketika Nabi dakwah di kota Taif. Ini kisah sudah sering antum semua dengar, tapi kita baca lagi. Wa huwa annahu lamma mata ammuhu Abu Talibin wa zawjatuhu Khadijatu radhiyallahu anha istaddal bala. Ketika meninggal dunia pamannya dan istrinya,
siksaan balak kepada Rasulullah itu memuncak, istaddal bala'u ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min sufahai qaumih, dari kaum-kaumnya yang bengis. Itu tekanannya, intimidasinya, embargonya, boikotnya, ya, itu istada, parah, seperti keadaan muslim zaman sekarang. Wa tajarra'u alaih, pada berani kepada Rasulullah. Kashafuhu bil adha, menyakiti Rasulullah. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif raja'an an yu'wu wa yansuru ala qaumih. Rasulullah ketika seperti itu, beliau pergi ke Taif dengan tujuan semoga ada yang menolongnya. Wada'ahum ilallahi azza wa jalla falam yara man yu'wi walam yara nasiran wa adawhu ma'adhalika asyaddal adha. Tidak ada yang yu'wuh, memberi suaka, walam yara nasiran, tidak ada yang menolong, wa adawhu ma'adhalika asyaddal adha, dan malah mereka menyakiti dengan menyakiti yang sangat parah sekali. Wa nalu minhu ma lam yanalhu qaumuhu, bahkan dapat perlakuan yang bengis melebihi kebengisan kafir Quraisy sendiri. Niatnya ke Taif ingin mendapat suaka, malah dapat siksaan atau celaan yang lebih parah daripada yang beliau alami di kampung halaman beliau sendiri. Wa kana ma'ahu Zaidun ibnu Harisata maulah, beliau bersama Zaid, fa'aqama bainahum 'asyrata ayyam, selama 10 hari di Taif. La yada ahadan, Nabi tidak meninggalkan seorang pun, min asyrafihim, dari pembesar Taif, illa ja'ahu wa kalamah, kecuali Nabi mendakwahi, memberikan tawaran suaka, pertolongan, memberikan mau'izah, nasihat, beliau datangi semua, setiap pembesar yang ada di Taif. Faqalu, apa jawaban dari pembesar Taif? Ukhruj min baladina, keluar kamu dari kota kami. Waradduhu aswa'araddin, dan menolak dakwah Rasulullah dengan sejelek-jeleknya penolakan. Wasallatu alaihi abidahum, bahkan para bos-bos tadi, pembesar-pembesar Taif tadi, mengirim budak-budak dan anak-anak kecilnya untuk apa? Melempari batu, melempari sandal, melempari lain-lain. Abidahum wasufahum wasibyanahum yarmunahu bil hijarah, dilempari batu hatta admau qadamaihi sallallahu alaihi wasallam, sampai dua kaki Rasulullah asy-syarifah berdarah. Wa maulahu Zaid bin Harithah yudafi'u anhu wa yuhawilu an yaltalaqqa anhu hadhihi al-hijarata hatta sujja iddata sijajin fi ra'si. Sujja itu artinya kepalanya lecet dengan lecet yang banyak. Sampai-sampai Sayyidina Zaid bin Harithah ini, karena beliau bertugas melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepala beliau terluka dengan banyak sekali luka. Kharaja sallallahu alaihi wasallam damiyal qadamaini minat Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Taif dalam keadaan berdarah-darah. Ya. Wallazi alamahu sallallahu alaihi wasallam laisal hijaratul lati jarahat rijlaih. Yang membuat Nabi paling sakit, yang membuat Nabi paling sengsara, yang paling utama, itu bukan batu-batu yang melukai kakinya, walakinnal kalama alladzi jaraha qalbahu, tetapi adalah perkataan yang sakitnya sampai ke dalam hati. Maka ini penting juga ini. Kita ini terkadang perkataan kita ini lebih menyakitkan daripada perbuatan kita. Seperti itu. Walihada naja rabbahu bihadhil munajah. Kemudian yang dilakukan Nabi setelah ada masalah yang besar, itu munajat.
curhat kepada Allah. Ya, ini juga yang harus kita lakukan, ikhwah. Ketika kita menemukan perbuatan mutarobi, tilmid, talib, santri, siswa, murid itu yang memang sampai ke ulu hati kita, naji robbak, munajatlah kepada Allah, lapor kita kepada Allah. Untuk apa? Untuk menguatkan hati kita yang luka tadi. Karena kalau kita curhatkan ke orang, itu tambah luka bisa jadi. Karena orang itu tidak semua itu adalah ahlun lil nasihah. Nggak setiap orang yang kita curhat itu adalah ahlullah, yang punya kekuatan untuk menasihati. Adanya malah mungkin yang memanas-manasi, yang menjelek-jelekkan, yang mengkompor-kompori. Malah jadi dosa baru, penyakit baru, malah ngomongkan orang tuanya si anak. Jadi kalau kita ini ada luka, khususon luka batin, ya kayak yang dikatakan di sini, alladzi alamahu sallallahu alaihi wasallam laisa al-hijarah allati jarahat rijlaihi walakinnal kalam alladzi jaraha qalbah. Ya, itu yang lakukan Nabi apa? Yunaji rabbah. Maka kita munajat kepada Allah ketika ada santri yang gholat, ada tetangga yang gholat. Itu, ya Allah, berilah kami kesabaran, hilangkanlah rasa benci kami, hilangkanlah rasa hasad kami, kuatkanlah hati kami, jagalah mulut kami, sehatkanlah suasana diri kami. Ya, kita keluarkan semuanya kepada Allah. Seperti itu. Itu menambah tauhid kita, menambah kesehatan hati kita. Tidak ada kebencian kita kepada orang tersebut. Tidak menyusahkan orang lain juga, ya. Laisa kullul basyari ahlan lin nasihah. Tidak semua orang itu punya kapasitas untuk menasihati. Seperti itu. Karena menasihati itu adalah warasatul anbiya, tugasnya para nabi. Memang semua orang mempunyai kapasitas seperti itu, kecuali yang Allah bersihkan hatinya menjadi ahlun lin nasihah. Apa isi curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma, kita baca ini sambil kita juga anggap itu diri kita, ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, hanya kepadamu saya melaporkan lemahnya kekuatanku. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qillata hilati. Hilah itu artinya cara, terbatasnya metode kami. Lagi ngajar nahwu nih, santri nggak paham-paham. Lagi ngajar adab, nggak paham-paham. Allahumma ashku ilaika qillata hilati. Cara kami yang terbatas. Memang kami cuma bisanya itu. Dan gimana lagi, yang lain sudah kami belajar, cuma itu yang kami bisa. Wa hawani ala nas. Dan rendahnya kami di depan manusia, rendahnya diri kami depan orang. Ya arhamar rahimin. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi. Anta rabbul mustad'afin. Engkaulah Tuhan orang-orang lemah seperti saya. Anta rabbi ila man takiluni. Ya Allah, kepada siapa engkau akan menyerahkan diriku yang lemah ini? Ila ba'idin yatajahamuni. Apakah kamu akan membiarkan saya ke orang yang jauh, yatajahamuni, yang menyiksaku? Au ila aduwin malak tahu amri. Atau engkau akan membiarkan diriku ke musuhku yang akan memperbudakku? In lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Kalau enggak ada murkamu, saya akan peduli. Ghairu anna afiyataka hiya ausa'uli. Tetapi rahmatmu, kasih sayangmu itu lebih luas bagiku. A'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat. Saya berlindung dengan cahayamu, ya Allah, yang menerangi kegelapan. Wa salaha alaihi amru dunya wal akhirah, yang dengannya urusan dunia dan akhirat menjadi baik. An yahilla
alayya ghadabuka au an yanzila bi sakhatuka. Ya Allah, saya berlindung dari turun kepadaku murkamu dan turun kepadamu bencimu. Lakal udba hatta tarda. Ya Allah, lakal udba. Udba itu artinya adalah ridho. Lakal udba hatta tarda. Ya Allah, ridhoilah saya. Wala haula wala quwata illa bik. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatanmu. Bayangkan, di doa ini Nabi hanya meminta pertolongan agar menguatkan dirinya, berlindung dari siksa Allah, memohon Allah ampunan. Tidak ada Nabi mendoakan kejelekan kepada ahlu Taif. Walaupun kalau mau mendoakan dibolehkan, karena Sayyidina Jibril menawari untuk diturunkannya gunung di desa tersebut. Ya, jadi mendoakan itu bukan yang dicela, wong Jibril menawarkan kok. Sebab tapi Nabi, inilah kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini tidak ada kontradiksi ya dengan doa kunut nazilah, ya seperti itu. Tidak ada kontradiksi dengan doa kunut nazilah, dengan jihadud dafa, jihad ofensif, jihad defensif, amar ma'ruf nahi mungkar, jihad terhadap kafir harbi. Ini hadis ini tidak ada kontradiksi. Ya, dalam suatu keadaan Nabi memilih sabar, ta'liman li ummatihi. Dalam keadaan lain Nabi juga perang Badar, ta'liman li ummatihi. Dalam keadaan lain Nabi sabar, ta'liman li ummatihi. Dalam keadaan lain Nabi perang Khandaq, Nabi Fathul Mekah, ta'liman li ummatihi. Bahkan dalam perang yang Nabi di Fathul Mekah, kullu man dakhala baita Abu Sufyan fahuwa amin. Ya, dalam perangnya pun ada rahmahnya, ta'liman li ummatihi. Jadi semua adilah harus kita aktifkan, tidak boleh kita mendikotomi satu dan menyalahkan lain padahal ada dalilnya juga. Baik. Faba'atsallahu ilaihi malakal jibal yasta'miruh. Kemudian Allah mengutus kepada Nabi malaikat gunung untuk mengambil musyawarahnya. Yaqul, in syi'ta utbik alaihimul jabalain. Kalau kamu mau Muhammad, saya akan turunkan gunung ini, akan saya lenyapkan di atas kota Taif ini. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam aba dzalik. Tapi Rasulullah menolak. Apa itu menolak? Wa qala, inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Saya berharap Allah akan mengeluarkan dari keturunan orang-orang tadi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan syariat jihad memang belum ada di fase ini. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Takiluni artinya tufawidu amri, yatajahamuni artinya yughalliduni, yahillu alayya yanzilu alayya. Al-udba artinya ar-ridha astardika hatta tarda. Ikhwan dimuliakan Allah, jika ini akhlak Nabi kepada orang kafir, bagaimana dengan orang yang kita yang sesama muslim? Harus lebih kasih sayang lagi, harus lebih rahmah lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga hikmah yang di sore hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Kalau ada yang bertanya, bisa langsung bertanya pakai suara, silahkan mikrofonnya dinyalakan. Alhamdulillahirabbil alamin.